Langkah Amerika Serikat menekan Iran untuk membuka blokade Selat Hormuz mendapatkan perlawanan dari Iran. Akankah hal ini membuat konflik semakin memanas? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat siang, Bu Koni. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat pagi dari Saint Petersburg. Ya, selamat pagi dari Rusia. Bu Koni, ini kita mengetahui bahwa Donald Trump setelah pasca perundingan pertama JD Vance bahwa itu tidak mendapatkan titik temu, akhirnya Amerika Serikat membuka sebuah upaya agar Selat Hormuz itu menjadi bagian dari kunci Amerika Serikat untuk membuka perundingan yang kedua. Saat ini ada informasi bahwa perundingan ini akan dilakukan kembali. Untuk saat ini apakah upaya Amerika Serikat dengan menekan, menutup terutama pelabuhan Iran agar tidak ada kapal tanker yang melewati ini merupakan bagian dari strategi Amerika Serikat? Itu sudah pasti kalau bagian dari strategi Amerika Serikat. Kita harus tahu sekarang itu namanya di dalam era sekarang selat strategis itu bisa menjadi senjata utama. Nah, tapi saya ingin bahasnya dari bagaimana kita mesti apresiasi tentang pertemuan kemarin ya. Kita harus lihat diplomasi pertemuan. Ini kan pertemuan di Islamabad? Kementerian Luar Negeri Washington ya, Oh, yang di Kementerian Luar Negeri kemarin antara Duta Besar Israel Yassi Leiter dengan Nada Hamadeh. Itu menurut saya juga harus kita sorot karena itu bagaimana kita melihat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio yang langsung memimpin ini pertemuan tingkat tinggi utama sejak 93, malah ada yang bilang sejak 75 lah gitu loh. Jadi ini memang pertemuan yang sangat strategis. Intinya bagaimana udah pasti yang mereka bahas adalah bagaimana solusi menyelesaikan isu Hormuz. Pertama mereka menuntut tentang disarmament Hizbullah karena Hizbullah seperti kita ketahui kan ini menjadi masalah dalam perundingan yang sedang berjalan dianggapnya oleh baik oleh pihak Iran maupun pihak Amerika Serikat. Nah kemudian bagaimana penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan juga keamanan perbatasan. Intinya saya sangat menghargai atau kita semua harus menghargai pertemuan kemarin karena ini adalah negosiasi langsung yang sedang dipersiapkan. Walaupun posisi Israel itu jelas, perwujudan senjata Hizbullah ini adalah syarat utama sebelum ceasefire. Jadi Netanyahu itu nggak bergeser, nggak ada gencatan senjata sebelum Hizbullah dilucuti. Kita harus lihat ya semangat Hizbullah itu, maka saya juga malah baru paham betul ya, ternyata Hizbullah itu artinya partai Allah. Jadi bagaimana dari artinya dalam bahasa sana ya. Jadi artinya mereka juga all out gitu. Nah, sementara duta besar Israel semua tuh sebenarnya bilang begini, kita ini kan di posisinya sama nih. Lebanon juga harus selesai dong dari urusan Hizbullah sama seperti Israel. Jadi ini sangat menarik. Sementara Lebanon ingin ini tetap ceasefire. Sementara penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan, pemulihan kedaulatan itu kayaknya masih jauh gitu lah. Intinya kita mesti mendengar juga apa yang disampaikan Presiden Lebanon ya. Dia bilang bahwa ini harus akhiri penderitaan rakyat Lebanon sudah panjang, apalagi setelah serangan April yang sangat besar itu ya, itu masih sekali. Jadi yang mau saya bilang di Washington itu terjadi jabat tangan, semua orang berjabat tangan bicara akan ke depan lebih baik, tapi di lapangan tuh ini terus serangan mesti berlanjut. Kalau dikaitkan ke Hormuz, Hormuz ini betul-betul kita harus baca skenario-nya ya. Skenario Hormuz itu kita bisa baca skenario pertama, apakah kita dapat manage fragility yang terjadi hari ini dengan misalnya memperpanjang kesepakatan atau terus berusaha menjadi kesepakatan terwujud, walaupun dengan latar belakang tadi saya sampaikan itu agak sulit karena posisi Lebanon dan Hizbullah. Yang kedua, bagaimana kita bisa mungkin harus bergeser dari cerita mengerikan terus tentang perang ini, tapi bagaimana kalau kita membahas tentang new regional security architecture. Saya berpikir kalau memang Abraham Accord bisa terwujud dahulu gitu, kenapa sekarang kita nggak bisa menciptakan Hormuz Accord misalnya? Di Hormuz Accord ini kemungkinan bisa terjadi adalah skenario-skenario di mana bayangkan ya, negosiasi Islamabad misalnya atau negosiasi Washington kemarin melahirkan perjanjian maritim multilateral dengan Hormuz Accord, bagaimana misalnya melibatkan Iran, Israel, negara Teluk ya, China dan Rusia memang untuk co-garantor, kenapa tidak gitu kan. Dan bagaimana yang paling penting sebenarnya kalau Hormuz, siapa yang mau menjamin kebebasan navigasi, mekanisme verifikasi bersama IAEA karena International Energy Agency juga menjadi aktor penting di sini sehubungan dengan pengayaan nuklir Iran dan lain sebagainya, sehingga ada integrasi bertahap Iran ini ke arah ekonomi regional mereka. Atau kalau tidak, ini the worst scenario, maka Hormuz itu akan semakin parah. Kalau kita melihat Hormuz sekarang, saya juga itu kan opsi pertama ya, kita bagaimana membuat Hormuz Accord, dan itu belum ada yang membicarakan. Mungkin Indonesia bisa start dari itu karena posisi Indonesia harusnya bisa lebih aktif. Nah, yang kedua, kita juga sudah harus bicara dari sisi Indonesia ya.
kita mesti lihat bagaimana Rusia itu dengan cantik sudah memainkan bersama Cina. Dia sangat peran penting. Pertama ya, dia tuh melakukan percepatan Northern Sea Road. Jadi buat Rusia selain dia menyelesaikan masalah ini secara diplomasi ataupun secara menjadi garantor atau menjadi penengah, tapi juga dia menjadi dalam bukti nyatanya dia bangun koridor energi global baru. Dan si Northern Sea Road ini akan memotong 40% lebih pendek jalur yang digunakan di Hormuz. Selain itu juga akan mengurangi sangat risiko geopolitik Timur Tengah, dan termasuk juga semua yang menjadikan Hormuz itu selalu senjata. Jadi bagaimana kita ini harus mulai berpikir bagaimana potensi mengalihkan beban Hormuz 20-25%. Dan itulah yang saya ingin, kita menjadi aktor revisionis ya. Menjadi aktor revisionis itu jadi bukan hanya kita berkutat membahas perang itu, lalu bagaimana Amerika mengancam Hormuz, bagaimana Iran bertahan di Hormuz, and so on and so forth, siapa yang aktor terlibat. Tapi sekarang kayaknya dunia sudah harus berpikir tadi, solusinya apa? Karena kalau saya melihat, kita tuh betul-betul belum ada yang secara, walau di Washington kemarin, nggak ada tuh yang bilang kalau pertama, tiga skenario itu apa. Yang tadi saya bilang, kalau diperpanjang bagaimana, kalau kemudian di kedua kita harus bangun regional security architecture semacam Abraham Accord, dan yang ketiga bagaimana skenario tadi, apa sih solusi yang breakthrough gitu, seperti Northern Sea Road-nya Rusia. Nah, Rusia kan sini juga nggak sendiri. Saya harus sebut ini karena begini, Northern Sea Road itu melibatkan Rusia, melibatkan Pakistan juga kan. Nah, yang kita mesti lihat ada China di sana. Ya, Tiongkok. Saya harus sebut ini di pagi ini karena kita ini juga hati-hati dengan niat kita membuka ruang udara kita untuk militer Amerika Serikat. Jangan sampai posisi Indonesia itu nanti jadi kayak negara teluk, kita nggak berperang, tidak terlibat perang, ya kan? Kan bisa aja geser nih sekarang perang ini kalau sudah karena ada keterlibatan nanti Northern Sea Road, bisa saja malah berpindahnya ke arah Malaka atau ke arah Laut Cina Selatan. Nah, jangan sampai Indonesia itu menjadi negara teluk yang kita nggak berperang, tapi karena kita menyediakan jalur untuk militer dan logistik, maka kita kemudian terkena dampak tersebut. Ini saya harus sebutkan sekarang karena sekali lagi saya sedang bicara tentang Eurasian Energy Corridor atau juga Northern Sea Road yang tadi saya proyeksikan. Ya, Bu. Tapi untuk terkait dengan Hormuz Accord ini menemukan upaya agar perdamaian ini dapat diwujudkan, ini menjadi cita-cita kita dan juga publik dunia bahwa krisis di Timur Tengah ini akan segera diakhiri atau harus diakhiri. Nah, untuk saat ini sebenarnya apa saja langkah-langkah yang telah diupayakan? Terutama kita mengetahui bahwa Tiongkok juga mendorong Iran untuk memasuki meja perundingan. Dan yang kedua ini, apakah seberapa besar peran dari Rusia juga? Karena Selat Hormuz ini tentu memengaruhi efek terhadap ekonomi tidak hanya bagi Amerika Serikat tapi juga Cina dan juga atau Tiongkok dan juga Rusia. Begini, kalau dibilang tidak berbuat sesuatu, Rusia tuh sudah sangat berbuat sesuatu. Saya seperti tadi bilang, Northern Sea Road itu sudah dipersiapkan berapa tahun lalu. Jadi even the war belum terjadi, mereka sudah siapkan. Jadi gini ya, kalau kita melihat dari dokumen yang saya baca, kenapa akhirnya lahir pemikiran tentang Northern Sea Road atau bagaimana mengaitkan Eurasian Energy Corridor melalui BRICS, ya kan, atau Energy Alliance, itu karena sekali lagi Rusia sudah jelas dari awal, saya ingin jika terjadi sesuatu pada Hormuz bisa mengalihkan 20-25% atau kalau positifnya 40% perdagangan di Hormuz. Nah, menjadi aktor revisionis. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa nih Indonesia terlibat dalam Hormuz Accord terhadap Timur Tengah, kita akan menyaksikan satu pembentukan zona bebas senjata nuklir Timur Tengah. Yang of course China dan Rusia terlibat di sana nanti di Dewan Keamanan kan. Dan itu kita berharap kalau ini bisa dipercepat 2030 lah paling tidak, gitu kan. Kemudian bagaimana membentuk zona bebas senjata nuklir. Itu juga penting karena buat itu tuntutan Amerika yang bagaimanapun we like it or not, walaupun memang Iran berhak, kenapa Amerika berhak, kenapa negara lain berhak, kenapa Iran nggak berhak kan. Tapi itu ada suatu harga mati juga yang ditawarkan Amerika Serikat. Ketiga, ada rekonstruksi Gaza dan Lebanon yang semuanya harusnya sekali lagi ya berbasis Islamic peace building. Kalau diperhatikan misalnya di sini di Rusia, statement daripada Menteri Luar Negeri Lavrov selalu mempertanyakan kenapa sih Islam di Timur Tengah itu tidak mau bersatu atau kenapa suara Islam tidak bersatu, kira-kira demikianlah, ya kan? Nah, artinya kalau kita mendengar itu sebagai negara Islam katanya terbesar gitu, salah satu yang terbesar, kenapa kita juga tidak masuk dengan Islamic peace building mechanism gitu? Jadi kita bisa mempercepat transisi post oil di negara teluk dan kemudian bagaimana perdamaian ini diwujudkan dengan pengelolaan konflik gitu loh. Ya, oke. Bu Kony, ini kita mengetahui bahwa
persoalan perang ini bukan terkait juga Hormuz, namun juga awalnya adalah Amerika Serikat khawatir dengan pembuatan ICBM dan juga pengayaan uranium atau nuklir. Untuk saat ini ada tuntutan bahwa Amerika meminta bahwa Iran untuk tidak melakukan pengayaan hingga 20 tahun, namun Amerika Serikat meminta hanya 5 tahun. Namun ini menemui jalan dulu. Kita akan bahas usai jedanya di Kompas Siang. Perkembangan terbaru, Saudara. Presiden Donald Trump mengatakan kemungkinan adanya putaran pembicaraan lanjutan dengan pihak Iran. Ia mengaku telah ada pihak dari Iran yang menghubunginya untuk membuat kesepakatan. Hal itu disampaikan Donald Trump pasca negosiasi pertama yang dilakukan di Islamabad berakhir pada kebuntuan. Trump menyebut salah satu titik kebuntuan dengan Tehran dalam negosiasi terkait nuklir yang dimiliki Iran. Trump juga mengklaim bahwa Iran sangat ingin membuat kesepakatan dengan Amerika. Ia mengaku telah ada perwakilan Iran yang telah menghubungi Amerika Serikat untuk melakukan pembicaraan lanjutan demi mencapai kesepakatan bersama. Dan untuk membahas terkait dengan rencana adanya putaran kedua perundingan, kita akan membahasnya dengan Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University, Bu Kony Rahakundini Bakri. Bu Kony, kita mengacu pada perundingan pertama menemui kebuntuan dan salah satu yang diungkap oleh JD Vance adalah terkait dengan pengayaan nuklir atau pengayaan uranium milik dari Iran. Saat ini Amerika Serikat menuntut adanya penangguhan pengayaan selama 20 tahun, namun Iran meminta hanya 5 tahun. Inilah menemui jalan buntu. Apakah akan ada pembahasan lanjutan dan ini merupakan salah satu kuncian terhadap perundingan kedua yang akan dilakukan di Pakistan? Saya rasa kita pertama harus sambut ya pernyataan Trump itu, walaupun dia seringkali bilang seperti itu, tapi kemudian tidak juga selesai gitu kan. Dari sisi positifnya bagus. Tapi gini, kalau kita dari Iran itu negara yang sudah mengalami jatuh bangun dengan dikucilkan Embargo, ya? dan betul di embargo. Nah, sekarang bagaimana mungkin? Jadi buat saya tuh kita melihatnya gini dari perspektif Iran ya, nuklir adalah harga mati buat dia kembangkan terus sebenarnya. Jadi kalau penawaran bahwa dari 20 tahun ke 5 tahun, untuk Iran jaminannya itu adalah bagaimana sekarang juga dia menggunakan Selat Hormuz. Jadi nggak bisa dipisahkan ya antara Amerika menuntut tentang kemampuan nuklir Iran dan juga tentang Hormuz yang dijadikan senjata Iran. Karena gini, kalau kita lihat Iran sekarang, ingat Iran ini kan memungut tol dan kalau nggak salah sampai 2 juta dolar ya per kapal. Dan ini kan arti menarik karena beberapa kapal tanker yang besar-besar tuh seperti Aurora tuh udah putar balik. Nah, jadi Iran ini juga sekarang lagi melihat bagaimana kemampuan kita melacak lalu lintas kapal yang sekarang tuh hampir tidak bergerak, dan kemudian bagaimana juga tuntutan IMO. Jadi Iran melihat dia bertahan antara dunia akan kelabakan karena terus Hormuz diblokir, atau juga tadi tuntutan untuk bagaimana dia mendekati tentang isu nuklir, karena dari Iran sendiri. Sekarang saya mau tanya, dengan gempuran Amerika yang seperti itu kemarin terhadap Iran, ya kan, sampai luluh lantak seperti itu, hanya dua sekarang kekuatan Iran yang utama menurut saya, yaitu kekuatan nuklir dia dan kekuatan Selat Hormuz. Jadi betul-betul dua peta ini dimainkan dengan sangat cantik. Perhitungan antara apakah itu dari 20 tahun menjadi 5 tahun dan lain sebagainya, kita mungkin harus lebih lihat dari dokumen yang terjadi terkait nuklir di Iran ya. Tapi kalau saya kok agak ragu gitu, karena sekali lagi ini cuma tidak selesai di antara Amerika Trump ataupun dengan Iran yang masalah dua hal itu. Tetapi kembali tadi saya sebutkan sangat di awal, pembicaraan kemarin Rubio dengan dua duta besar Lebanon dan Israel itu juga menjadi kunci utama, karena apapun juga Netanyahu, kan kita mesti melihat juga posisi Netanyahu. Dari tadi kita nggak nyebut dia ya, tapi buat Netanyahu itu adalah pelucutan senjata Hezbollah itu syarat utama sebelum Israel, titik, buat Israel. Artinya Netanyahu itu nggak mau. Dan ini juga berkaitan dengan resolusi 1701 ya Bu, tahun 2006, bahwa proses rangkaian terkait dengan kesepakatan pelucutan senjata dan juga mengakhiri perang antara Israel dan Hizbullah adalah inti dari resolusi 1701 yang hingga saat ini masih belum tercapai. Tapi kembali ke 1701 sendiri, kita tahu lah itu resolusinya sudah berjalan 20 tahunan ya. Dan 1701 itu punya banyak masalah di lapangan. Sekali lagi, 1701 itu pernah kita bahas beberapa waktu lalu. 1701 itu bagus di atas kertas, tetapi di lapangan sangat sulit. Kenapa gitu kan? Dan ini berhubungan dengan kita kenapa di BOP saya sangat against gitu. Nah, kita bisa lihat 1701.
apapun yang tertulis di 1701 pada saatnya di lapangan itu daerah volatil seperti itu, eskalasi yang demikian cepat berganti, itu membuat fungsi peacekeeping itu bisa berubah dengan hitungan per detik gitu karena serangan apapun yang terjadi. Nah, 1701 sendiri bermasalah. Jadi kalau kita memang mau narik ini ke 1701, event 1701 itu mesti kita bahas ulang. Kita juga mesti mendorong PBB menyelesaikan 1701 yang ternyata tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Contoh, banyak hal yang dilihat dari Hizbullah, dari sisi lain, banyak yang terutama Israel menganggap ternyata peacekeeping itu membantu Hizbullah. Jadi ada persepsi seperti itu. Makanya kenapa ada juga beberapa penolakan kan untuk terlibatnya pasukan peacekeeping dimanapun, termasuk di Lebanon. Jadi 1701 itu juga bukan solusi yang ternyata berhasil, dan harus banyak direvisi kembali. Karena sekali lagi sudah 20 tahun, tetapi masih terjadi kejadian ini. Jadi jangan rely too much on 1701 resolutions. Dan ini mungkin tadi saya bercerita tentang bagaimana Hormuz, Iran dan Rusia dan Cina berhasil membuat pemikiran yang besar ya terkait misalnya Hormuz Agreement gitu, atau Hormuz Accord. Nah, barangkali pun tentang 1701 atau resolusi apapun yang akan menyelesaikan urusan Lebanon, ini bisa kita selesaikan dengan pandangan baru kita, atau perbaikan tentang resolusi 1701. Ya, Bu Kony, bahwa pertemuan antara Israel dengan Lebanon patut diapresiasi, namun juga ini tentu berbeda Lebanon dengan Hizbullah. Hizbullah sendiri juga menyatakan tidak berpartisipasi dalam pertemuan ataupun kesepakatan ini. Lalu seperti apa proyeksi ke depan terkait dengan prediksi perdamaian? Tentu saya mengerti ya bahwa Israel dengan Lebanon ini sulit untuk Israel dengan Hizbullah ini sangat sulit untuk berdamai. Lalu seperti apa Anda melihat ya bahwa perundingan akan segera memasuki ranah di mana perdamaian akan tercapai? Saya melihat agak susah karena sekali lagi posisi Lebanon juga dia sekjennya ya. Naim Qasim ini kan juga dia bersikeras bahwa tidak mungkin dia juga menarik mundur begitu saja pasukannya. Dan di sisi apakah Iran juga melepas? Ini kan juga satu hal yang berbeda. Boleh saja Lebanon sekarang punya keinginan besar untuk menyelesaikan masalah Hizbullah. Seperti tadi saya sampaikan kan, event duta besar Israel bilang kan kepada Lebanon di pertemuan kemarin bersama Rubio, loh kita ini kan sama, Lebanon harus bebas dari Hizbullah, kami juga Israel ingin bebas dari Hizbullah. Tapi kan tidak semudah itu di lapangan yang terjadi karena bagaimanapun Hizbullah itu perannya sangat penting di pemerintahan Lebanon. Mereka sudah masuk posisi-posisi yang juga sangat menentukan. Mereka punya sayap politik, dia duduk di parlemen, ya kan? Dia punya menteri di kabinet. Coba Anda bayangkan Hizbullah ya, nggak mudah diselesaikan. Dia duduk di parlemen Lebanon, dia punya menteri di kabinet, dia juga yang bangun sekolah, dia bangun rumah sakit, dia bangun rekonstruksi yang terjadi di sana. Jadi untuk masyarakat Lebanon yang memerlukan kehidupan nyata dengan sekolah, dengan rumah sakit, dan dengan area rekonstruksi, Hizbullah ini sayap politiknya kuat. Nah, yang kedua dia punya sayap apa? Dia punya sayap militer, di mana dianggap yang terkuat di Timur Tengah sebenarnya. Jadi bukan juga sayap militer biasa. Dan Qasim itu lebih pragmatis sebenarnya, ya kan? Dia mau bernegosiasi, tapi dia juga sekali lagi tetap akan melihat bagaimana pentingnya Hizbullah bagi rakyat Lebanon. Jadi ini dua kepentingan bersama untuk Lebanon, tetapi dengan sayap yang berbeda. Sehingga menurut saya agak susah. Apalagi kalau kita lihat strukturnya Hizbullah ya. Hizbullah itu juga punya dewan konsultatif. Dia dipimpin kayak semacam dewan suro gitu. Nah, apakah kemudian dewan suro ini juga akan sepakat? Kalaupun misalnya Naim Qasim sepakat gitu. By the way, Naim Qasim juga tidak selamanya tinggal di sana kan. Jadi ada banyak masalah kalau kita ingin bicara tentang penyelesaian Hizbullah dan Lebanon. Tidak semata kita lihat bahwa oke lah Hizbullah didudukan oleh Presiden Lebanon misalnya kan, oke kamu nggak sebanyak itu karena kita sekali lagi bagaimanapun dia punya sayap politik kuat di parlemen. Ya, tentu ini berkaitan dengan ideologi dan juga pemikiran yang berbeda, pandangan antara pemerintah Lebanon dan juga dengan Hizbullah. Bu Kony, kita melihat bahwa ini situasi semakin tentu tidak menentu dan juga berdampak bagi global termasuk juga Indonesia. Dalam pandangan Anda seperti apa ke depan ini? Tentu situasi bila tidak dapat diatasi dan juga menemui titik temu atau upaya perdamaian tercapai. Saya cuma berharap sekali lagi kalau ini kuncinya adalah kunci untuk Israel ya. Kita sekarang bahas dari kunci dari Israel. Kalau adalah ini kuncinya dari bagaimana Hizbullah harus diselesaikan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Karena Naim Qasim sudah bilang kami tolak negosiasi dengan any Zionis. Ya, of course itu ada Israel. Nah, artinya apa?
ini menjadi sangat sulit karena sekali lagi saya mesti kaitkan juga ketika kita bicara Hizbullah, kita bicara juga tentang Iran sebagai pendukung utamanya gitu loh. Karena kan begini, kita tuh lihat juga dukungan domestik Lebanon yang apa juga tekanan pemerintah LAF misalnya kan, bagaimana Nawas Sawam itu berpengaruh. Intinya kita tuh harus lihat kembali ke pertemuan yang kemarin dijanjikan Rubio akan ada terusannya. Nah, kalau saya berharap dalam pertemuan lanjutan inilah akhirnya akan ketemu tuh kata-kata kunci dari Duta Besar Israel yang bilang kita tuh punya kepentingan sama nih tentang Hizbullah. Tapi kembali artinya Iran harus dilibatkan dan kalau bicara lagi kembali Iran, balik lagi ke pasal 1 ayat 1 tadi. Berapa banyak nuklir isu yang akan diamini oleh Iran atas permintaan Amerika Serikat vis-a-vis dengan Hormuz yang menurut saya itu akan sangat menjadi kunci utama dan juga modal pendanaan untuk Iran. Kita tahu sekarang Iran sudah menggunakan kripto loh untuk Selat Hormuz. Jadi saya menariknya lebih ke masalah yang kita berapa kali ini kan cuma terjebak di situ ya. Tapi coba cari analisa 3 skenario futuristik yang tadi saya sampaikan, apakah regional arsitektur sudah mesti bergerak, apakah kemudian kita harus melakukan Hormuz Accord, apakah yang terakhir kita sudah mesti bergabung lebih, karena kita anggota BRICS loh. Kita bisa segera bicara ke Indonesia ya, sekali lagi saya bicara tentang kepentingan Indonesia sekarang. Bagaimana kita segera bergabung dengan Northern Sea Road, menggunakan efek Northern Sea Road untuk Indonesia sendiri. Baik, ada 2 perundingan krusial yang terjadi, baik Israel Lebanon di Washington DC dan juga nantinya dalam 2 hari ke depan Trump menyatakan ada perundingan kedua bersama Iran. Tentu ini menjadi perhatian global dan kita harapkan BRICS dan juga Indonesia memiliki peranan penting agar terjadinya kesepakatan dan juga mendorong agar kesepakatan damai ini terjadi dan dunia dalam memasuki situasi dan ke kawasan Timur Tengah tidak kembali memanas. Terima kasih perspektifnya Guru Besar Hubungan Internasional Petersburg State University, Ibu Koni Rahakundini Bakri telah berbagi perspektif di Kompas Siang. Sehat-sehat selalu, Bu. Terima kasih.